Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Fazrul Hidayat. Gimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan penyuluh pertanian yang baik itu tentang SKB CPNS maupun teknis di P3K ya teman-teman. Karena sudah keluar mungkin ya jadwal teman-teman yang untuk teknis P3K yang penyuluh pertanian baik juga dengan yang CPNS walaupun belum SKD ya teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa soal yang berkaitan dengan penyuluh pertanian. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Di soal yang pertama, program penyuluhan pertanian terdiri atas penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluh kecamatan, program penyuluh kabupaten atau kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional merupakan amanat dari Undang-Undang A. Permentan Nomor 35 Tahun 2009, B. Permenpan RB Nomor 2 Tahun 2008, C. Permentan Nomor 67 Tahun 2016, D. Permentan Nomor 47 Tahun 2016. Silakan teman-teman dijawab ya. Oke, jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Permentan nomor 47 tahun 2016. Kalau teman-teman sudah lihat materi-materi yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian di channel ini, ada kita bahas tentang Permentan nomor 47 tahun 2016, yaitu tentang program penyuluh pertanian, dan itu adalah salah satu Permentan menjadi rujukan bagi penyuluh pertanian teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tujuan disusunnya program penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah A. Provinsi, B. Kabupaten atau kota, C. Desa, D. Nasional. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, kabupaten atau kota. Kita lanjut ke nomor 3. Tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi A. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan, B. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial, C. Pembentukan tim pemandu dan peninjau ke lapangan, D. Pengumpulan dan analisis data primer. Jawabannya yang C ya teman-teman, pembentukan tim pemandu dan peninjau ke lapangan. Nomor 4. Kegiatan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani adalah merupakan definisi dari A. Demonstrasi hasil, B. Demonstrasi area, C. Demonstrasi plot, D. Demonstrasi cara.
Jawabannya yang adalah D, demonstrasi cara, karena ya teman-teman ada di beberapa definisi di materi yang pernah saya sampaikan bahwa kalau dia memperlihatkan secara nyata tentang cara penerapan, berarti itu ada merupakan demonstrasi cara ya teman-teman. Ada cara, ada kata kuncinya cara, yaitu demonstrasi cara teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. Jawabannya adalah C, teman-teman. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Kita lanjut ke nomor 6. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA, Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses, yaitu A. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. B. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. C. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. D. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat, karena ada kata kuncinya sebenarnya. Partisipasi berarti partisipasi dari masyarakat setempat ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Rencana usaha kelompok dalam kurung RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama. C. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan area usaha tani yang diusahakan petani. D. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Rencana usaha kelompok adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 8. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai A. Penasehat, B. Guru, C. Organisator, D. Penganalisis. Jawabannya adalah yang A,
teman-teman, sebagai penasehat. Berarti penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Itu merupakan tugas penyuluh, peran penyuluh sebagai penasehat. Nomor 9, program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari A. Perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah. B. Perubahan kondisi dan permasalahan pemerintah daerah. C. Perencanaan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat. D. Aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah. Jadi, program penyuluh pertanian itu merupakan wujud nyata dari perpaduan perencanaan masyarakat dan program pemerintah. Nomor 10, urutan kelas kemampuan kelompok tani yaitu A. Pemula lanjut madya utama. B. Pertama, kedua, ketiga, keempat. C. Pertama, muda, madya utama. D. Pemula, madya, lanjut utama. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Pemula lanjut madya utama. Sebenarnya ini sudah dibahas ya di materi kelembagaan petani ya, teman-teman. Ada, kalau mau lihat lagi, ada di Permentan nomor 467 tahun 2016 tentang kelembagaan petani ya, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 11. Resiko kerugian usaha tani yang diasuransikan dijamin dalam AUTP yaitu A. Banjir, kekeringan, terserang OPT. B. Terserang OPT, longsor, banjir. C. Kebakaran, gempa, tanah longsor. D. Banjir, kebakaran, terserang OPT. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ada banjir, ada kekeringan, dan terserang OPT. Salah satu asuransi usaha tani yang masuk dalam agar dapat mendapatkan asuransi yaitu terkena oleh banjir, kekeringan, dan terserang OPT, teman-teman. Nomor 12. Peta kalender yang menggambarkan potensi pola dan waktu tanam untuk tanaman pangan, terutama padi berdasarkan potensi dan dinamika sumber daya iklim dan air merupakan definisi dari A. Kalender tanam. B. Kalender harian. C. Kalender musim. D. Kalender bulan. Jawabannya adalah kalender tanam. Kalender tanam yaitu salah satu peta ya, kalender yang menggambarkan potensi pola dan waktu tanam untuk tanaman pangan terutama padi yang berdasarkan potensi dan dinamika sumber daya iklim dan air, teman-teman. Lanjut ke nomor 13. Peran penyuluh sebagai penghubung antara peneliti dan petani disebut dengan A. Linker. B. Katalisator. C. Motivator. D. Inisiator.
Jawabannya adalah linker, teman-teman. Peran penyuluh sebagai penghubung antar peneliti dan petani disebut dengan linker. Oke, nomor 14. Thrips merupakan hama yang ditandai dengan daun yang menunjukkan garis-garis keperakaan. Hama ini sering menyerang tanaman A. Jagung, B. Padi, C. Bawang merah, D. Cabai. Jawabannya adalah cabai, teman-teman. Hama thrips menyerang tanaman cabai dengan cara menghisap cairan tanaman pada daun muda dan bunga. Nomor 15. Label benih yang digunakan untuk menerangkan kelas benih pejenis benih pejenis yaitu berwarna A. biru, B. kuning, C. ungu, D. putih. Jawabannya adalah yang B. kuning, teman-teman. Seperti yang dibahas pada materi di bawah, ada materi pertanian umum yang berkaitan dengan label benih, bisa teman-teman cek lagi. Ada label benih pejenis dan lain sebagainya, ada pokok. Ya, nomor 16. Suatu hari Joko diperintahkan oleh tuan tanah ya untuk membeli benih dengan susunan kelas benih sebagai berikut: 3 benih pejenis, 2 benih dasar, 4 benih pokok, 5 benih sebar. Maka susunan benih dengan melihat warna labelnya adalah A. 3 kuning, 2 biru, 4 ungu, 5 putih, B. 3 kuning, 2 putih, 4 ungu, 5 biru, C. 3 biru, 2 ungu, 4 kuning, 5 putih, D. 3 kuning, 2 ungu, 4 putih, 5 biru. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. 3 kuning, 2 putih, 4 ungu, 5 biru. Benih pejenis itu labelnya warna kuning, dasar itu putih, pokok itu ungu, sebar itu biru, teman-teman. Itu sudah dibahas ya. Oke, nomor 17. Label benih yang digunakan untuk menerangkan kelas benih dasar berwarna A. kuning, B. putih, C. biru, D. ungu. Jawabannya adalah yang B, putih. Benih dasar itu labelnya warna putih, teman-teman. Nomor 18. Bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha merupakan pengertian dari A. programa penyuluhan, B. materi penyuluhan, C. rencana kerja, D. penyuluhan pertanian. Jawabannya adalah yang B, teman-teman, materi penyuluhan. Materi penyuluhan itu yaitu merupakan bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh pada pelaku utama dan pelaku usaha. Itu definisi dari materi penyuluhan. Nomor 19. Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian kecuali A. bertanggung gugat, B. tepat, C. terpadu, D. realistis. Jawabannya adalah yang B, teman-teman.
B. Tepat, yang merupakan yang tidak termasuk dari prinsip-prinsip penyusunan program, berarti yang bertanggung jawab itu termasuk dalam prinsipnya, terpadu juga masuk dalam prinsip penyusunan program, dan termasuk realistis juga. Oke, nomor 20. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur program penyuluhan pertanian adalah A. Keadaan, B. Pelaksanaan, C. Tujuan, D. Permasalahan. Jawabannya adalah yang B, teman-teman, pelaksanaan. Yang tidak termasuk dalam unsur-unsur program penyuluhan pertanian itu yang termasuk itu ada keadaan, tujuan, permasalahan juga termasuk, teman-teman. Berarti yang tidak termasuk itu yang B, pelaksanaan. Sebenarnya dari 3 keadaan, tujuan, dan permasalahan ini ada lagi ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman cek lagi di Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang program penyuluhan pertanian. Ada di bawah, teman-teman. Atau teman-teman bisa klik playlist, teman-teman. Nomor 21. Dalam prinsip-prinsip merumuskan tujuan dikenal dengan nama spesifik, yang artinya A. dapat dikerjakan, B. khas, C. waktu, D. dapat diukur. Jawabannya adalah B. khas. Teman-teman mungkin pernah dengar yang merumuskan tujuan di program itu ada spesifik, terus measurable, actionary, terus realistis, dan ada time frame. Nah, yang ditanya di sini, yang ditanyakan adalah spesifiknya, yang artinya itu apa? Spesifik itu artinya khas, teman-teman. Ya, bukan dapat dikerjakan, waktu dapat diukur, bukan ya, teman-teman. Tapi spesifik yang dimaksud di sini adalah khas. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah A, B, C, D. Dimana A, B, C, D adalah A. audience, B. audience, bilateral, condition, degree, B. audience, behavior, condition, degree, C. audience, bilateral, convention, degree, D. audience, behavior, condition, destiny. Jawabannya adalah yang B, teman-teman, audience, behavior, condition, degree. Ya, ini berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan tujuan dalam penyusunan program, teman-teman, ABCD. Bisa teman-teman cek lagi di Permentan nomor 47 tahun 2016 tentang program penyuluh pertanian. Materinya sudah ada di bawah, teman-teman, tinggal diklik aja, teman-teman bisa belajar di situ. Nomor 23. Permasalahan dalam membuat program penyuluhan pertanian terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor-faktor tersebut antara lain A. bersifat fisik, B. bersifat perilaku dan non-perilaku, C. bersifat fisik dan non-fisik, D. bersifat etik. Jawabannya adalah B. bersifat perilaku dan non-perilaku.
Permasalahan dalam membuat program penyuluh pertanian terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Itu faktor-faktornya itu antara lain yaitu bersifat perilaku, permasalahan yang bersifat perilaku dan non perilaku, teman-teman. Nomor 24, fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu programa. Pernyataan tersebut merupakan pengertian unsur programa penyuluhan pertanian, yaitu A pada bagian masalah, B keadaan, C masalah, D tujuan. Jawabannya adalah yang B, keadaan, yaitu. Keadaan yaitu merupakan fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu programa. Itu salah satu pengertian dari keadaan yang keadaan, teman-teman. Bukan masalah, bukan juga tujuan, tetapi itu adalah merupakan definisinya salah satu unsur programa penyuluh pertanian, yaitu keadaan. Bisa teman-teman cek di programa Permentan nomor 47 tahun 2016, ada di materi bawah, teman-teman. Nomor 25, format programa penyuluhan pertanian adalah A. Tujuan, rencana kegiatan, masalah, keadaan umum, pendahuluan. B. Pendahuluan, keadaan umum, tujuan, masalah, rencana kegiatan. C. Pendahuluan, tujuan, keadaan umum, masalah, rencana kegiatan. D. Pendahuluan, rencana kegiatan, tujuan, keadaan umum, masalah. Jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Sebenarnya ini sudah dibahas di tahun lalu juga, teman-teman. Format program penyuluh pertanian. Kalau teman-teman nggak bisa ini ya gimana ya? Perlu dipertanyakan ya, teman-teman ya. Karena ini sudah dibahas di Permentan nomor 47 tahun 2016. Bisa teman-teman cek lagi materinya di bawah kalau teman-teman salah di materi ini ya, teman-teman. Di soal ini maksudnya. Oke, jawabannya adalah yang B, pendahuluan, keadaan umum, tujuan, masalah, dan rencana kegiatan, teman-temannya. Nah, bisa teman-teman lihat di Permentan nomor 47, teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman telah berpartisipatif dalam pengerjaan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baik untuk uji teknis P3K maupun SKB CPNS yang akan berjalan setelah SKD ya, teman-teman ya. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Adapun yang minta soal kemarin sudah saya upload sebagai pemanasan aja. Nah, sebagai masukan aja teman-teman agar memudahkan pembelajaran teman-teman baik untuk P3K maupun SKB. Bisa teman-teman klik playlist teman-teman. Ada di sana bagian TO kalau mau TO, ada bagian latihan soal kalau mau latihan soal, ada juga materi. Nah, kalau teman-teman mau memperdalam materi silahkan klik di playlist, ada materi di sana teman-teman ya. Bisa teman-teman ulang-ulang. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.